dan sis yang terkasih, salam sukacita. Berjumpa kembali dengan saya, Bro Wilhelmus Wagonoi, dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Pada hari ini Minggu tanggal 16 Oktober, kita akan merenungkan Sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8 dengan perikop perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Saya memberi tema renungan, doa membuat pelayanan menjadi berkualitas. Bro dan sis yang terkasih, ayat yang sangat menarik bagi saya ada pada ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ungkapan Yesus ini mau menunjukkan, mau mengajak kita soal bagaimana kualitas kita dalam berdoa, dalam menyapa Tuhan. Berdoa seringkali diartikan sebagai berbicara dengan Tuhan. Satu tingkat di atasnya, mendengarkan Tuhan berbicara. Dan satu tingkatnya di atas lagi, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Hal ini jelas nampak dalam bacaan tadi. Seorang hakim yang tidak benar karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Ketika tidak mengandalkan Tuhan, maka kualitas pelayanannya semakin hari semakin tidak bermutu. Pelayanannya tidak lagi membawa Tuhan kepada semua orang, tetapi membawa dirinya kepada setiap orang. Bro dan sis yang terkasih, kalau kita mau jujur untuk melihat soal kualitas hidup doa kita setiap hari, mungkin di antara kita ada yang sudah banyak menyediakan waktu secara sungguh-sungguh untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan kepada dirinya, sehingga dengan demikian apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga orang-orang yang dijumpainya akan merasakan kasih Tuhan itu dalam pelayanannya. Dalam bacaan hari ini, ketika hakim itu dihadapkan sebuah permasalahan, lalu dia hanya mengambil sebuah keputusan supaya aman, supaya dia tidak diganggu lagi. Bukan karena satu ketulusan dalam melayani rakyatnya, melayani orang yang datang kepadanya. Saya mempunyai pengalaman ketika saya memulai pekerjaan saya, memulai tugas saya, entah itu mengajar atau memimpin ibadat ataupun tugas pelayanan lainnya. Ketika aku tidak memulai dengan berdoa, apa yang saya sampaikan terasa hampa. Apa yang saya sampaikan terasa tidak bermakna. Namun ketika kalau saya memulai segala kegiatan saya, entah mengajar, entah memimpin ibadat, entah memberi renungan, kalau saya memulai dengan doa, apa yang saya sampaikan
terasa mengalir seperti air. Dan saya sendiri merasakan apa yang saya bawakan itu bisa memberikan sesuatu yang indah bagi diri saya. Dan harapannya hal itu dialami juga oleh orang lain. Sering jatuh bangun dalam membangun niat untuk menyediakan waktu istimewa untuk berdoa. Kadang berjalan 1, 2, 3 hari, lalu hilang lagi, tidak jalan lagi, lalu muncul lagi niat, hilang lagi. Ini yang sungguh saya rasakan. Maka dengan bacaan pada hari ini, saya diingatkan bahwa kalau saya menggunakan kekuatan saya sendiri tanpa datang memohon berkat Tuhan, maka apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan menjadi sia-sia. Bro dan sis yang terkasih, oleh karena itu, saya mengajak bro dan sis sekalian untuk bertanya di dalam diri kita masing-masing. Apakah dalam keseharian kita menyediakan waktu istimewa untuk berdiam diri di hadapan Tuhan? Ataukah kita hanya berdoa ketika kita membutuhkan Tuhan? Atau kita berdoa ketika kita sedang jatuh dalam masalah, jatuh dalam penderitaan, jatuh dalam kesulitan, lalu kita mencari Tuhan? Mudah-mudahan dari pengalaman seorang hakim yang tidak benar pada bacaan hari ini mengajak kita semua untuk meningkatkan kualitas doa kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih lewat sabdamu hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk membangun semangat doa di dalam hidup kami. Sehingga dengan doa itu pelayanan kami semakin hari semakin berkualitas. Ketika kami melakukan pelayanan, nama-Mu yang semakin dipermuliakan, bukan diri kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami melakukan semua itu dengan kekuatan dari Allah sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita. Tuhan memberkati.